Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwates, yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Jember Kidul, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Masjid Al-Muttaqin yang insya Allah dirahmati Allah. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Sumadi yang sudah memberikan waktu kepada saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini saya bisa bermawajahah, bertatap muka dengan para jemaah dalam rangka saya juga belajar, karena saya yakin para di depan saya, di bawah saya ini para guru-guru saya, mohon maaf kalau orang Madura itu cangkolang gitu ya, cangkolang, jadi nggak pantas saya duduk di atas sebetulnya bapak-bapak, karena ini sudah menjadi kewajiban katanya gitu ya, jadi ngapunten, mohon maaf gitu ya.
dibalas oleh Allah walaupun toh sebesar biji zarrah. Jamaah yang dirahmati Allah, mati itu tidak patut untuk kita takuti, karena pasti datang. Jamaah yang dirahmati Allah, yang ada dua, husnul khatimah, dan yang kedua su'ul khatimah. Ini pilihan, hanya dua. Husnul khatimah surga, su'ul khatimah pasti neraka. Ini pilihan mati itu, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apakah jaminan kita yang ada di mimbar ini, yang duduk di depan panjenengan ini masuk surga husnul khatimah? Apakah jaminan kita yang ada di masjid ini jaminan husnul khatimah? Apa kata Rasul? Innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amalan penentu kita masuk neraka atau surga itu bil khawatimi, adalah di akhir-akhir hayat kita. Jemaah yang dirahmati Allah, innamal a'malu bil khawatimi. Maka kita yang perlu hati-hati tadi, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Waspada terus dan waspada, karena setan, baik setan yang berkaki dua yang bisa kelihatan maupun setan yang tidak kelihatan, sekarang menghantui kita. Apalagi setan gepeng yang saat ini sering kita jumpai, bahkan kumpul tidur dengan kita setiap hari. Ini jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak ada jaminan. Yang sholat 5 waktunya tidak pernah bolong, bahkan puasa sunnahnya itu rutin setiap minggu kita lakukan, sholat malamnya sudah tidak pernah kita tinggalkan. Apakah jaminan kita husnul khatimah? Belum tentu jamaah yang dirahmati Allah. Innamal a'malu bil khawatim, peringatan Rasulullah. Tidak jaminan kita itu yang sudah betul-betul merasa sum'ah dengan diri kita bahwa kita ahli surga itu matinya husnul khatimah. Tidak jaminan jamaah yang dirahmati Allah. Terus bagaimana kita menghadapi yang namanya kematian? Rasulullah dawuh, yang pertama, fa inna khaira amali adwamuha wa in qalla. Istiqomah menghadapi kematian tadi itu salah satunya istiqomah. Istiqomah, salatnya istiqomah, puasa sunnahnya istiqomah, perbuatan baik kita istiqomah, datang di majelis taklim istiqomah. Fa inna khaira amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan kata Rasul itu yang istiqomah walaupun toh hanya sedikit sekali. Banyak di antara kita kadang-kadang kalau Ramadan gitu ya, sebentar lagi kan bulan Ramadan itu, baca Quran mulai dari setelah Isya sampai nanti mentok hampir sahur. Bagus, baik, baik. Tapi di luar Ramadan kita tidak menyentuh Al-Quran sama sekali. Jauh lebih bagus kita membaca Al-Quran 1 ayat tapi rutin setiap hari, rutin setiap selesai sholat 5 waktu kita. Apalagi 1 makra, apalagi 1 juz. Subhanallah. Yang penting istiqomah. Kita berderma, kita berbagi sebagian harta yang kita miliki, langsung 1 miliar selama hidup dan tidak pernah lagi. Jauh lebih bagus yang istiqomah setiap bulan ngasih kepada fakir miskin. Nanti dijelaskan kepada siapa dulu kita berderma. Jamaah yang dirahmati Allah, menghadapi kematian tadi dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah istiqomah dalam beribadah. Istiqomah, karena kata Rasul itu iman itu seperti air laut. Kadang-kadang kadung pasang kita itu Masya Allah nggak mau pulang dari masjid kita. Tapi ketika jamaah yang dirahmati Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemalasan, dengan hubud dunia, kita mulai sudah. Kadang-kadang sudah
telat gitu ya, alasan diri kita itu udah hujan gitu ya, macam-macam lah, termasuk yang ada di depan panjenengan ini kadang-kadang malasnya, Masya Allah. Ini istiqamah. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, dalam rangka menghadapi kematian tadi itu kita beramal dengan amalan yang tidak terputus-putus. Insya Allah panjenengan sudah tahu, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihun yad'u lahu. Jika mati anak Adam itu, maka terputuslah urusan dunianya, harta yang kita miliki yang mentereng, mobil yang kita mempunyai, istri yang cantik jelita yang kita miliki, suami yang ganteng gagah perkasa yang kita punyai, ditinggal semua jamaah yang dirahmati Allah. Terputus semuanya, terputus. Illa min thalathin, yang melekat pada diri kita walaupun toh kita sudah di alam barzah, di alam kubur, hanya 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, menginfakkan, menghibahkan, mendermakan hanya sebagian saja dari rezeki Allah yang kita titipkan kepada kita. Kepada siapa kita memberi jamaah yang dirahmati Allah? Ini kadang-kadang kita kan sekadar salah kaprah gitu ya. Kita yang jauh dulu yang ngasih, fakir miskin, anak yatim gitu. Enggak juga. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ngapunten Ustadz kalau saya salah, ditegur. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana, dan selanjutnya panjang banget ayat ini. Apa? Wa atal ma'ala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab. Apa itu pemberian itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 100 ayat 177. Allah itu kalau kita kepingin mencapai kebahagiaan, kebenaran yang hakiki gitu ya, yang pertama itu menafkahkan sebagian harta itu kepada bukan anak yatim dulu, bukan fakir miskin dulu, ternyata dalam ayat ini kepada siapa? Kerabat dekat dulu. Kita punya istri, kita punya anak, jamaah yang dirahmati Allah, anak kita juga butuh susu, istri kita juga butuh makan. Sudahkah kebutuhan dasar hidup istri-istri kita itu terpenuhi? Kenapa saya bilang istri-istri jamaah? Karena Al-Quran itu nggak pernah bilang istri. Ngapunten Ibu, karena Al-Quran itu insya Allah Pak Ustadz di depan sampun pasih itu, Al-Quran paling pasti bilangnya istri-istrimu gitu ya. Nah ini kode ini Bapak. Berarti Bapak-bapak ini kode, yang 1 untuk tambah 2, yang 2 tambah 3, yang 3 tambah 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa'ala ta'dil fawahid. Insyaallah kita semua itu paham fa'ala ta'dil fawahid. Cukup 1 Ibu insyaallah. Nah ini. Jadi yang pertama itu Bapak jamaah yang dirahmati Allah itu kepada qarib dulu, penuhi dulu susu anak kita, penuhi dulu baju istri kita, penuhi dulu kebutuhan dasar. Kebutuhan Bapak Ibu, bukan keinginan. Kalau kebutuhan ini kan Masya Allah, yang penting sudah makan cukup 3 kali sehari kalau di Indonesia gitu ya. Kemudian sandang pangannya terpenuhi, atap rumah sudah tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Ini kebutuhan dasar. Kalau mengejar yang namanya keinginan jamaah yang dirahmati Allah, Masya Allah, dikasih rumah 1 pasti ingin 2, mobil 1 aduh ada yang baru ma besok ganti kok enak sih nganyar iku ma, pasti ganti lagi, dikasih 2 lagi diganti, minta ganti lagi. Kita tidak akan pernah puas dengan keinginan, tapi insya Allah dengan kebutuhan Allah sudah penuhi itu. Maka
Tadzawil qurba tadi, kerabat dekat, penuhi dasar kebutuhan dasar hidupnya dulu jamaah yang dirahmati Allah. Baru yang kedua, wal yatama, anak yatim, wal masakin, fakir miskin, ibnu sabil, wassailina wa firqab, dan peminta-minta. Ini urutannya. Quran itu ada urutannya ternyata, ngasih sebagian rezeki kita. Ternyata anak yatim dulu. Yatim yang mana? Yang paling dekat dengan rumah kita. Miskin yang mana? Miskin orang yang miskin yang dekat dengan rumah kita. Jangan-jangan ada janda di belakang rumah kita kelaparan, ternyata kita lebih jauh, ada janda yang anaknya satu yang jauh dari rumah kita, yang kita penuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ini juga nggak benar juga gitu jamaah yang dirahmati Allah. Tetap yang dekat dulu dengan kita, yang kita wajib kita nafkahi dari rezeki yang halal yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang kedua tadi itu idza mata ibnu adam inna qata amalu ila thalath shadaqatin jarit aw ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Yang kita ajarkan, yang kita transformasikan. Seluruh di antara kita, ilmu yang bermanfaat itu jamaah yang dirahmati Allah bukan tanggung jawab ngasih ilmu itu, tanggung jawab ustaz, para dai. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Apa kata orang yang merugi dalam surat apa biasanya kita yang baca itu? Wal ashri, al ashri ya. Wal ashri, demi waktu asar, demi waktu sore. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kata Allah, ini sumpah Allah, kita itu semuanya merugi. Illa, kecuali kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Cukupkah iman itu tidak merugi? Tidak ternyata. Apa? Wa amilus solehah, kita beramal soleh, datang ke masjid, amal soleh. Kita ngantarkan anak sekolah, amal soleh. Makan, amal soleh. Minum, amal soleh. Amal soleh. Pakaian, amal soleh. Cukup dengan itu? Tidak. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ada kewajiban kita itu menyampaikan, berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara sabar. Kita punya kewajiban itu ilmu. Balighu anni walau ayah. Ada kewajiban kita semua untuk menyampaikan walaupun toh satu ayat. Anak kita ojo ngono le, jelek itu. Anak manut panjenengan kita semua mati, anak diamalkan apa yang kita larang jamaah yang dirahmati. Ngalir itu jamaah yang dirahmati Allah. Apalagi kita sampai ngajarin anak kita ngaji. Ngaji itu kewajiban ustadz apa orang tua jamaah yang dirahmati Allah? Orang tua. Kita kadang-kadang banyak waktu di rumah, putra-putri kita dititipkan di masjid gitu ya. Kalau putra-putri kita dititipkan di masjid, diajak sholat nanti, kita jauh lebih wajib untuk mengajarkan anak kita. Karena itu yang dibawa nanti kita itu. Ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendoakan. Jadi yang kita itu nanti dibawa mati, walaupun toh kita sudah meninggal dunia nanti jamaah yang dirahmati Allah, 3 perkara ini yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah, dari hukuman Allah, dari dosa-dosa kita yang sudah kita tinggalkan tadi. Sedekah jariyah yang kita sumbangkan untuk masjid ini, yang kita sumbangkan untuk anak yatim, ilmu yang bermanfaat yang kita berikan untuk istri anak kita. Istri kita dulunya gak berhijab, tiba-tiba berhijab. Anak kita yang tidak berhijab, tiba-tiba berhijab. Itu ngalir kepada kita jemaah yang dirahmati Allah. Anak soleh yang selalu mendoakan. Makanya kita bagaimana kita memprotek anak kita menjadi anak yang soleh. Apa? Dekatkan anak kita dengan Al-Quran, jangan kita dekatkan anak kita dengan gadget. Ini yang terjadi sekarang itu, jauh dari Al-Quran, dekat dengan gadget anak-anak kita. Ini yang berbahaya jemaah yang dirahmati Allah. Nah ini menghadapi kematian yang kedua. Yang ketiga ada doa. Ada doa, kita berdoa kepada Allah
minimal setelah sholat agar kita itu menjadi nanti meninggalnya husnul khatimah. Apa doanya? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ini hafal jamaah yang dirahmati Allah. Baca setelah sholat, kita sholat 5 waktu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, pertemukanlah hambamu ini dengan husnul khatimah, dan jauhkanlah hambamu ini ya Allah dengan su'ul khatimah. Karena kita nggak tahu tadi, innamal a'malu bil khawatim. Jemaah yang dirahmati Allah, karena kita juga nggak tahu nanti ketika ini yang menjadi saksi itu dalam ketika mati itu, mulut kita dikunci, tangan yang menjadi saksi. Kan ada ya lagunya, siapa itu? Krisya ya Pak? Hafal lagunya Krisya Pak ya? Akan ada hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan ada masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita dari apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Hafal nggih Pak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Insyaallah kita hafal semua. Mulut kita nanti dikunci, tangan kita yang akan menjadi saksi atas apa-apa yang kita perbuat, dan kaki-kaki kita yang akan juga menjadi saksi berkata kemana kita melangkah, yang menghitung. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa annahu sawfa yura thumma yujza'ul jazaa'al awfa. Manusia tidak akan pernah memperoleh kecuali yang diusahakannya, jamaah yang dirahmati Allah. Dan setiap usaha itu dihitung oleh Allah, dan setiap hitungan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Umar? Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hisablah diri kalian, melakukan muhasabah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ini perintah peringatan Umar kepada kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita dipinta untuk menghisab diri kita, jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, manajemen diri dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau ingat mati, Masya Allah, kita ngantarkan saudara kita ke kuburan, ingat, karena mati tidak nunggu tua, mati tidak nunggu sakit, jemaah yang dirahmati Allah. Ada saudara kita sakit bertahun-tahun, sampai bingung, obat yang manapun sudah dilakukan, diupayakan, dokter kemana-mana pun sudah diupayakan oleh saudara keluarganya, tapi juga nggak mati-mati. Tapi ada orang jamaah yang dirahmati Allah, sehat bersama dengan kita malam ini, keluar dari majlis ini ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajal tadi, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sama dengan buah, buah bululuk gitu ya, atau buah kelapa yang banyak berguguran, itu yang mana jamaah? Yang masih pencit sudah banyak yang berjatuhan. Nggih. Yang tua-tua kadang sudah menguning, bahkan bukan menguning, sudah hitam di atas, gak jatuh-jatuh. Sama dengan kita, jamaah yang dirahmati Allah. Banyak anak kecil bahkan belum dilahirkan sudah mendahului kita.
Masihkah kita bahwa perjalanan kita masih panjang? Jemaah yang dirahmati Allah, kita nggak tahu. Umur kita hanya kalau nggak hari ini, malam ini gitu ya. Kalau nggak hari ini malam ini, itu saja sudah. Kalau nggak hari ini, malam ini. Nah ini yang pertama, ingat mati. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, sabar. Manajemen ketakwaan kita meraih sabar dalam menghadapi berbagai cobaan Allah. Apa kata Rasul? Al-imanu nisfan. Iman itu terdiri dari dua hal, as-sabar, as-syukur. Sabar dan syukur. Idza asabathu syarra syakara wa idza asabathu dharra sabara. Kita pasti seperti ini. Hidup itu senang susah, senang susah. Pasti seperti itu jemaah yang dirahmati Allah. Idza asabathu syarra syakara. Jika kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, nikmat, kesentosaan, kedamaian, kerukunan, anak, istri, syakarah, maka bersyukur. Wa idza asabathu dharra sabara. Dan jika kita ditimpa musibah, dan pasti kita semua akan diuji dengan musibah oleh Allah, maka jawabannya sabara, maka bersabar. Wa fi dzalika laayatul likulli sabbarin syakur. Quran saja antara syukur dan sabar itu tidak terpisahkan. Dan ada tanda-tanda kata Allah dalam kehidupan kita itu, syukur dan sabar itu tidak pernah terpisahkan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sekarang kita rasakan, kita bisa berangkat ke sini untuk beribadah, ketemu dengan saudara, ini ibadah, saling tersenyum ibadah, mendengarkan tausiah ibadah. Ini wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan itu bukan dari kita, faminallah, semuanya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah, masya Allah. Kadang-kadang yang kita ingat, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Al-Quran mengatakan wa asbagha alaikum ni'amahu. Nikmat itu yang zahir dan yang batin. Yang kita ingatkan nikmat yang tampak saja. Kalau bapak-bapak ditanya, ibu-ibu ditanya, kapan hari ketika bersejarah ketemu dengan bapak dengan ibu pernikahan? Hafal semua nggih, Bu? Pak, hafal. Hafal. Ulang tahun anaknya, hafal. Kapan naik pangkat, hafal kita itu. Ingat. Kapan SK kita pertama dikeluarkan, ingat kita itu. Kapan bangun rumah, ingat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Sedangkan untuk dirimu kamu lupa. Mata yang bisa berkedip, jamaah yang dirahmati Allah, masya Allah. Telinga kita bisa mendengar. Kadang-kadang kita lupa bersyukur pada Allah. Nafas jantung kita yang berdetak, kita kadang-kadang lupa. Coba Allah hentikan 5 menit saja jantung kita. Apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah? Titel kita yang dokter berubah besok menjadi ALM, yakin saya itu. Ini kadang-kadang kita itu yang tampak saja yang sering kita ingat, yang zahir saja yang kita ingat, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, kita semua akan menghadapi yang namanya ujian, semua akan menghadapi yang namanya musibah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin
Wala taqulu liman yaqtulu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Apa kelanjutannya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah. Semua kita itu pasti diuji oleh Allah dengan ketakutan. Takut anak kita nggak lulus, takut anak kita nggak dapat jodoh, takut mati, takut corona, takut penyakit, takut macam-macam. Takut yang nggak makan, takut macam-macam sudah. Ini ujian pasti. Kemudian kelaparan, pasti kita diuji pernah kelaparan. Ditinggal meninggal oleh saudara sanak saudara kita, pasti kita pada masanya nyampe bahwa kita itu tidak akan pernah bersama terus selama-lamanya. Pasti kita, kalau enggak kita dulu, istri kita dulu yang meninggal dunia. Kalau enggak kita, anak kita dulu yang meninggal dunia. Pasti kita diuji oleh Allah. Pasti akan menjumpai semua di antara kita, semua tidak dan tanpa terkecuali jamaah yang dirahmati Allah. Kekurangan harta, buah-buahan, dan apa kata Allah? Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jamaah yang dirahmati Allah. Allah juga bersumpah. Surat Al-Balad. Insyaallah panjenengan hafal surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa sumpah Allah yang pertama? La uqsimu bihadzal balad, sungguh aku benar-benar bersumpah demi kota ini ya Allah. Kota ini kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad mendiami kota ini. Wa walidi wa ma, Allah bersumpah lagi jamaah yang dirahmati Allah, demi ayah dan anaknya. Apa makna pesan yang Allah sampai bersumpah dua kali? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar aku menciptakan manusia ini, kita semua ini dalam keadaan susah dan payah. Ini Quran yang mengatakan kita susah. Jadi suami susah enggak Pak, Bu? Pak, jadi suami susah mendidik istri. Jadi ibu susah enggak? Susah. Bagaimana juga mendidik anak-anak gitu ya. Di kantor menjadi apa? Pelayan umat, pelayan masyarakat, susah tidak Pak? Susah. Jadi guru mendidik anak putri kita di sekolah, susah. Jadi dosen mendidik mahasiswa kita, susah. Dan payah Pak. Ini fitrah kita, sudah Quran yang mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita beriman, bertakwa kepada Allah, Allah janji dalam surat At-Talaq. At-Talaq 92 sampai 5. Wa may yattaqillah, bismillah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, aku yang akan mencarikan jalan keluar dari setiap kesulitan kamu. Yang sulit menjadi suami, sulit menjadi istri, sulit mendidik anak, sulit menjadi seorang guru, sulit menjadi orang kantoran, sulit mencari kerja, sulit mencari jodoh. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kembali kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah yang akan, ini sumpah Allah, Allah yang akan mencarikan jalan keluar dari seluruh kesulitan kita. Apa ayat yang selanjutnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa itu, jamaah yang dirahmati Allah, rezeki, anugerah yang tidak disangka-sangka sebelumnya.
Masya Allah, tiba-tiba gitu ya. Kita kadang-kadang kan tiba-tiba gitu ya. Allah ya Rahman, tanpa dihitung-hitung kita sudah punya rumah. Ya Allah, kita sudah punya anak gitu ya. Ya Allah, kita sudah ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan memberikan kemudahan seluruh urusan kamu. Kita punya urusan jamaah yang dirahmati Allah. Urusan takmir masjid. Nggih, Pak. Urusan buatan. Urusan. Ketua cabang urusan buatan, Pak. Urusan. Ketua ranting urusan. Belum udah jadi ketua cabang, ketua takmir, gitu ya. Anggota ranting lagi, anggota cabang, kadang-kadang juga anggota daerah kita itu. Urusan buatan, Pak. Urusan. Kita juga di rumah sebagai kepala rumah tangga. Kalau yang istrinya 2, Pak. Kalau istrinya 3, yang 4, urusan akan tambah banyak itu. Belum lagi ternyata menjadi aparatur pemerintah. Masya Allah, urusan lagi, Pak. Tapi ketika kita sudah bertakwa, ini janji Allah, sumpah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Aku yang akan mencarikan jalan, aku yang akan memberikan kemudahan seluruh urusan kamu. Gak usah khawatir jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kita tetap harus kembali kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Tapi tetap berusaha. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kita kecuali kita mau merubah diri kita sendiri. Bangkit. Berubah. Bukan hanya hubud dunia, tapi bagaimana kita untuk kemaslahatan akhirat kita. Apa yang terakhir? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada aku, kata Allah, aku akan ampuni dosa-dosanya dan memperbesar pahalanya. Siapa yang tidak punya dosa jamaah yang dirahmati Allah? Jangan-jangan yang berbicara di depan panjenengan ini paling banyak dosanya. Al-insan, ini bukan hadis ini. Al-insan mukhallal khata' wan nisyan. Ini pepatah Arab mengatakan bahwa manusia tidak luput dari salah dan luput. Kalau hadisnya gini, kullu bani adama khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Ini hadis. Kullu bani Adam, seluruh anak Adam khata', pernah melakukan yang namanya dosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan setiap orang yang sadar dengan dosa at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu menghindari, taubat itu menjauhi dan tidak mendekati lagi perkara-perkara yang dilarang Allah. Itu taubat. Taubatan nasuha. Kita tidak mendekati lagi dan kita tidak, dan menjauhi lagi. Itu. Maka kita dalam hal ini, urusan ketakwaan kita yang selanjutnya itu adalah bersungguh-sungguh kita melakukan yang namanya mujahadah. Kita menjadi mujahid. Mujahid itu pejuang jamaah yang dirahmati Allah. Yang disebut dengan mujahid itu bukan hanya orang yang sekarang ada di mana tuh? Di Palestina. Tidak. Kita semua berangkat dari rumah ke sini mujahid. Insya Allah kalau kita meninggal di perjalanan, syahid tidak? Syahid. Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
Walladzina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, berangkat dari rumah karena Allah, maka aku akan memberikan kemudahan jalan-jalanku yang lain. Ini janji Allah. Oh, ternyata tadi usahanya diberikan kemudahan oleh Allah, gitu ya. Ternyata diberi kelapangan hati. Minta kelapangan rezeki dan kelapangan hati, Pak. Dua-duanya kalau bisa ya. Kalau Anda suruh milih kelapangan hati apa rezeki? Hati. Ikhlas, qanaah. Kita itu ketika berjihad, apa yang disebut dengan jihad? Ketika antara niat dan kesungguhannya itu imbang, jamaah yang dirahmati Allah. Innamal a'malu bin niyah wa innamal likum limri'in ma nawa. Faman hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imratun yankuha fahijratuhu ila ma hajara ilaika. Kita itu tergantung dari niat kita. Kita jalan dari rumah ke sini karena Allah, maka berpindahnya hati ke hati, berpindahnya pikiran ke pikiran, itu namanya jihad. Ya apa namanya? Hijrah. Jadi yang disebut sungguh-sungguh itu ketika antara apa yang dilakukan kita dengan upaya yang luar biasa itu nyambung dengan niat kita. Kalau kita berusaha sampai katanya orang mati-matian gitu ya, bukan hidup-hidupan, berusaha keras mati-matian hanya ingin kaya raya, bener enggak Pak niatnya? Katanya innamal a'malu bin niyah wa innamal likum limri'in ma nawa. Faman hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Kalau kita niat kita itu bekerja untuk kemaslahatan diri, kemaslahatan keluarga, anak, istri, dan juga untuk orang lain gitu ya, insya Allah itu yang disebut kesungguhan yang luar biasa, bernilai jihad. Tadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah akan mencarikan jalan keluar, menjadikan ini tadi kemudahan dari perkara-perkara kita, aktivitas kita yang lainnya, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang penting kita sungguh-sungguh dalam berjuang, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Apa kalau Abdullah bin Umar pernah sungguh-sungguh itu? Abdullah bin Umar mengatakan seperti ini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ithu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu urusan duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya, dan beramallah urusan akhiratmu seakan-akan esok tiada. Ketika kita urusan dunia, Allah dan Rasulnya tidak melarang, jamaah yang dirahmati Allah, kita memperkaya diri, tanda kutip, mencari kemaslahatan dunia, enggak dilarang. Bahkan Islam Rasulullah kaya raya, tapi berperilaku sederhana. Kita seakan-akan hidup selama-lamanya, dan beramallah urusan akhiratmu seakan-akan esok kita tiada. Ketika kita itu sudah wiswayai sholat, wiswayai ingat Allah, wiswayai puasa, kita betul-betul khusyuk, jamaah yang dirahmati Allah, khusyuk betul kita. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Sampun habis. Ada 3 hal tadi, sebetulnya banyak jamaah yang dirahmati Allah, mungkin bisa disambung lagi nanti di lain waktu gitu ya. Ada istilah mu'akhadah, ada namanya muraqabah, ada mu'aqabah gitu ya. Bagaimana kita itu dalam usaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebenaran ini semata-mata karena Allah, kesalahan murni karena saya pribadi jamaah, mohon dimaafkan. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalam yauma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.